Well, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, everyone, how are you today? I hope you're all fine. Okay. In this moment, I'm going to give you some explanations about possessive pronouns. Or in bahasa Indonesia, we can also say kata ganti untuk kepunyaan. Okay. I'm going to make it in full screen. Okay. Okay. Possessive pronouns. What is actually possessive pronouns? In bahasa Indonesia, we can also say possessive pronoun is a pronouns atau kata ganti that is used yang digunakan to indicate possessions yang diindikasikan untuk kepunyaan or ownership ya sama itu adalah kepunyaan. Oke, coba lihat contoh di bawah ini ada this pen is my pen, not your pen. So, sebenarnya kata ini sudah benar, tetapi kita juga bisa membuat kata ganti dari my pen and your pen ini menjadi this pen is mine. Jadi my pen ini diganti menjadi mine, not yours. Jadi your pen ini diganti yours. Jadi ini adalah kata yang kita ganti sesimpel mungkin. Jadi my pen, I guess it is not a simple word. Jadi kita ganti menjadi kata yang simple. Oke. Ada catatan di sini. Contoh lain adalah this is my laptop. Jadi kita bisa ganti this is my laptop ini hanya menggunakan it's mine. It's mine, kita tinggal bilang it's mine by pointing the object. Dengan menunjuk objeknya. Jadi contohnya ini laptop saya. Jadi kita langsung bilang dengan not this is my laptop. Jadi kita langsung bilang dengan mempointing atau menunjuk ke arah objeknya dengan berkata it's mine. Oke. Oke, jika kita lihat kemarin kita sudah membahas tentang yang namanya subjek. Jadi subjek itu sejatinya hanya ada I, we, you, he, she, it, they. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa jika subjek-subjek ini diganti menjadi possessive atau kata ganti untuk kepemilikan, dia otomatis menjadi, kalau I dia menjadi mine. Jadi kalau misalnya kalian punya sesuatu, jadi cuma bilangnya mine, bukan mine atau bukan I ya. Jadi kalau misalnya we atau misalnya kamu dan kawan kamu punya sesuatu, jadi cukup bilangnya it's ours. It's ours. Nah, kayak gitu bilangnya. Jadi itu punya kami atau itu punya kita. Nah, bilangnya seperti itu. Dan contoh-contoh lain yang bisa dilihat dari gambar-gambar berikut ini. Oke, di sini ada di sampingnya adalah possessive adjective. Nah, ini untuk kata ganti yang digunakan ketika kalian tidak bisa menggunakan subjek I. Contoh, I brother. Tak mungkin I brother. Jadi adjective ini sering ditambahkan dengan noun. Jadi my ini adalah adjektifnya dan ditambah dengan noun. Jadi my brother. Jadi tak boleh dengan I brother atau mine brother, tak boleh. Jadi diganti dengan my brother atau our brother atau your sister atau his sister, atau misalnya kamu punya cat misalnya atau punya kucing, jadi kamu ganti my cat, not I cat ya. Kalau I cat jadinya salah. Oke. Di sini ada possessive adjective karena kita tadi telah terlanjur membahas tentang possessive adjective, jadi makanya di sini diberi contoh bagaimana cara penerapan possessive adjective. But the most important thing is we must know about the possessive pronouns. After knowing the possessive pronouns, it will help us to understand the possessive adjective. Oke, terlanjur ya. Jadi kita bahas langsung. Jadi di sini juga contohnya subject pronoun. Nah, ini dia. Ini namanya subject tapi pronoun ya, kata ganti. Jadi misalnya namanya Andi, tak mungkin selamanya dibilang namanya Andi. Misalnya dia berbicara menggunakan namanya, "Hi, my name is Andi." "Hai, nama saya Andi." Nanti kelanjutannya tak mungkin dia bilang Andi adalah anak yang nakal. Tak mungkin seperti itu. Padahal dia sendiri yang bercerita seolah-olah Andi itu adalah orang lain. Jadi ya, harus diganti dengan subject I tadi. Oke. Contoh di sini adalah, ini contohnya penggunaan my tadi atau possessive adjective. Oke. Jadi nanti this is my sister bukan this is I sister atau this is mine sister ya. Jadi itu salah. Jadi kita harus memposisikan kalimat itu sesuai dengan struktur kalimatnya. Jadi kalau misalnya dia subject pronoun berarti dia posisinya di paling depan atau awal kalimat. Kalau dia possessive
pronoun, kalau dia possessive pronoun, jadi penggunaannya itu adalah di paling belakang atau di setelah kalimat, misalnya it's mine atau this is mine not yours, seperti contoh yang kita lihat tadi. Oke. Nah, ini juga merupakan contoh tadi yang kita make it bigger. Jadi di sini ada, bisa dilihat di contoh, kita lihat di sini. Nanti untuk linknya, nanti untuk link tentang ini nanti akan saya share. Jadi kalian bisa baca dan bisa tahu lebih banyak tentang ini. Oke. Coba kita lihat dan kita buat ke contoh ya. Di sini bisa kita contohkan, mungkin I have cat. Misalnya kalian ketik seperti itu atau bilang seperti itu. Jadi my cat, ini yang dibilang dengan tadi possessive adjective ya. Ini namanya kan possessive adjective. Kita buatkan. Nah, ini di sini namanya possessive adjective dan cat ini adalah noun. Jadi my ini selalu diikuti dengan yang namanya noun. Apa itu noun? Untuk tahu lebih jauh tentang noun, you have to googling it atau you coba browsing di internet. Oke. Oke, jadi kita lihat contoh yang kedua. Mungkin ada pertanyaan seperti ini. Is it your laptop? Jadi untuk menjawab ini, cuma bilang yes, it's mine. Nah, jadi kita buat di mine ini, inilah yang dinamakan dengan possessive adjective. Jadi tak perlu bilang seperti ini. Yes, it is my laptop. Jadi my laptop tadi atau yang di sini kita ganti hanya menjadi dengan kata ganti untuk possessive pronoun tadi, kata ganti kepemilikan. Jadi yes, it's mine. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan sampai salah, ini namanya possessive adjective dan ini namanya possessive pronoun. Jadi itu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau kurang dimengerti tentang materi ini, boleh di-share di kolom komentar atau boleh bertanya langsung melalui via WhatsApp dan lain-lain atau via chat pribadi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. That's all for today. Thank you for your nice attention. I'll see you around.